Tepat ketika Luo Zeng bingung tentang sumber energi Dewa Jahat, suara roh safir datang lagi, kekuatan membakar token dari sisi lain tidak terbayangkan. Apa yang dia bakar adalah seluruh dunia. Tidak mengherankan untuk memiliki kekuatan seperti itu. Membakar dunia, dia gila, Luo Zeng berkata dengan kaget. Tidak bisakah kamu melihat? Dia orang gila, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan, kata roh giok. Betapa sulitnya menjadi juru bicara peradaban, Luo Zeng sangat jelas. Luo Zeng dan Dewa Jahat mungkin hanya dua yang beruntung di dunia warna. Sebuah peradaban menyematkan segalanya padanya, dan dia memilih untuk membakarnya hanya untuk bunuh diri. Ini terlalu gila, Ling Xuang, Yan Er, Feng Ge, kusai kamu melarikan diri dari dunia ini. Segala sesuatu di dunia ini akan dihancurkan. Luo Zeng segera mengingatkan. Nyatanya, meski Luo Zeng tidak mengingatkan, orang lain juga memperhatikan keanehan itu. Tubuh ibu dari roh sumber caotik bahkan telah mengambil langkah, bergegas menuju tepi dunia terbalik hitam dan putih ini. Klan Liyuan dan klan Ermaus akhirnya tidak peduli untuk melawan tubuh ibu, dan hidup mereka penting pada saat kritis. Saat mereka mendekati tepi dunia anti warna hitam putih, kumpulan energi hitam bermekaran dari ujung dunia seperti api, dan kristal safir yang ditumpangkan di ujung dunia juga langsung ditelan oleh hitam, nyala api, garis pemisah hitam yang terlihat dengan mata terbuka muncul di ujung dunia. Dunia telah terbagi. San mengangkat tangannya dan mencoba mengeluarkan orang-orang dari Tiangong dan Lisan. Ini bukan niat baik, posisi San tidak akan pernah berubah, hanya saja Luo Zeng mengalahkan Dewa Jahat, dan San pasti akan membalas budi. Bagian spasial kesan yang melibatkan kebenaran ruang baru saja ditetapkan, tetapi diblokir oleh garis pemisah hitam. Saat San berusaha, sosok lain muncul tidak jauh darinya, dan Fuxi yang datang. Halo, Kaisar Ren. San membungkuk pada Fuxi. Fuxi hanya mendengus dingin, lagi pula gunung itu hanyalah tiruan yang tumbuh secara alami. Secara alami, dia datang ke sini untuk menyelamatkan orang, atau untuk menyelamatkan Luoyan. Fuxi tidak menyangka Dewa Jahat itu begitu gila. Di level Fuxi, juru bicara peradaban tidak jarang, Fuxi bahkan pernah secara pribadi membunuh orang kuat yang membuka warisan dunia. Tapi tidak ada juru bicara yang berani membakar peradaban di belakangnya, bahkan jika dia lebih memilih mati daripada berani. Ini bukan hanya masalah dihukum karena kebenaran, tetapi juga kepercayaan. Peradaban di belakangnya bersedia mempercayakan Anda dengan senjata peradaban, yang berarti ia memiliki kepercayaan penuh pada Anda. Pada akhirnya, Anda membakar seluruh peradaban pihak lain sebagai tanda umum dari pihak lain. Apa ini disebut? Meskipun Fuxi tidak dapat mengenali asal-usul peradaban tempat Dewa Jahat terbakar, tingkat peradaban ini jelas tidak rendah, bahkan jika peradaban ini bersembunyi di dunia warna selama 13 hari dan menekan kekuatannya sendiri dengan parah, konsekuensinya sekali itu luka bakar sangat menakutkan. Hah! Fuxi menarik napas dalam-dalam. Mengambil langkah maju, kekuatan teror mulai menumpuk. Kemudian Fuxi mendorong telapak tangan ke arah dunia. Gosip hitam putih lahir dari udara tipis dan dicetak di permukaan dunia. Ada dua cara untuk mengalahkan warisan dunia, baik menemukan dewa dan membunuhnya, atau menghancurkan seluruh dunia. Metode Fuxi secara alami adalah metode kedua yang sederhana dan kasar. Pukulan Fuxi cukup untuk menghancurkan seluruh Hunyuan Great World, dan dia telah sedikit mengendalikan kekuatannya, setidaknya seharusnya tidak ada masalah dalam membuka dunia ini. Tapi dengan telapak tangan ini, cetakan telapak tangan 8 diagram besar melewati dunia, dipukul dari sisi lain, dan langsung membombardir puncak selatan Pegunungan Cincin. Seluruh puncak selatan benar-benar hancur berkeping-keping sebelum itu bisa roboh. Meskipun sangat kuat, itu tidak membahayakan dunia yang terbakar. Ruangnya terisolasi. San mengangkat alisnya sedikit. Fuxi melihat telapak tangannya, wajahnya menjadi gelap, dan dia menoleh untuk bertanya pada San ada apa. Dengan pemahaman murni tentang ruang, Fuxi mungkin tidak sebaik San. San juga menggelengkan kepalanya dengan wajah bingung. Setelah seluruh dunia terbakar, tampaknya benar-benar terpisah. Dunia ini sepertinya bukan lagi milik ruang ini. Aku belum pernah melihat situasi seperti itu. Efek. Lagi. Pula, itu adalah pertama kalinya saya melihat seseorang membakar dunia, dan Fuxi tidak mengharapkan ini terjadi, jadi dia mengerutkan kening, baru kemudian dia menyadari bahwa situasi di dunia berada di luar kendalinya. Kemudian Fuxi menamparkan beberapa telapak tangan lagi ke arah dunia, dan gunung-gunung berbentuk cincin di sekitarnya semuanya dihancurkan menjadi bubuk oleh 8 telapak tangan trigram, tetapi kekuatan ini masih tidak dapat menyentuh dunia, seolah-olah dunia telah menjadi fataana, yang bisa dilihat dan disentuh, kurang dari. Di luar dunia besar Hunyuan,
pot itu meledak, dan para pemimpin tampak frustrasi. Kamu bahkan tidak bisa membunuh kaisar. Semua orang akan mati di dalamnya. Gila? Benar-benar gila. Membakar dunia sedemikian rupa, apalagi para junior itu, bahkan jika kita berada di dalamnya, kita akan kehilangan kulit kita, jika kita tidak mati. Tiangong, Li Yuan, Hermos. Para pemimpin dari berbagai klan besar semuanya putus asa, dan melakukan perjalanan ribuan mil untuk berpartisipasi dalam Hunyuan Great World. Setiap orang harus dimakamkan dengan orang gila itu. Bagaimana mereka bisa menerimanya? Sekarang Senong sebagai gantinya, dan para pemimpin klan Jinwu merasa sedikit bahagia di hati mereka. Banyak klan mereka yang terlempar oleh badai sebelumnya, meskipun mereka bergegas mundur satu demi satu, sebagian besar dari mereka masih berada di luar area inti, dan kerugian klan mereka paling sedikit. Terutama Dian dari keluarga Xiong, yang telah diteleportasi keluar dunia besar Hunyuan. Ansin duduk di tempat menonton pertunjukan, tetapi dia masih memiliki ketakutan yang tersisa ketika dia melihat dunia yang terbakar. Hahaha, jangan pernah berpikir untuk pergi. Mari kita rasakan ketakutan menghancurkan dunia. Suara dewa jahat masih menggema di tempat ini. Tidak bisa keluar. Hati Luo Zeng menjadi cemas. Saat ini, meteorit hitam pertama jatuh langsung dari langit, dan tempat jatuhnya sebenarnya adalah lokasi Tiangong dan rombongannya. Kusai dan yang lainnya menjadi pucat saat melihat meteorit di atas. Jika mereka benar-benar terkena meteorit ini, mereka pasti tidak memiliki tulang yang tersisa. Bangun! Luo Zeng mengulurkan tangannya, dan kristal safir naik dari tanah, menghalangi kepala murid Tiangong. Meskipun kristal safir ini sangat kuat, mereka masih hancur di hadapan meteorit yang diubah oleh energi hitam. Melihat kristal safir tidak dapat menahan meteorit, Luo Zeng mengulurkan tangannya dan melambai lagi, dan beberapa kristal safir tumbuh dari tanah, membungkus murid Tiangong di dalamnya, dan mengirim mereka ke sisi lain. Saat murid-murid Tiangong dikirim, meteorit hitam itu akhirnya jatuh ke tanah. Boom! Tanah padat menyebar seperti air. Di tempat jatuhnya meteorit hitam, ada juga lingkaran sihir, dan beberapa orang asing bersembunyi di lingkaran sihir. Alien ini sudah lama menyerah untuk memperebutkan Chaotic Source Spirit, dan hanya ingin tetap berada di lingkaran sihir dan menunggu seluruh Chaotic Source Great World berakhir sebelum mengirim mereka keluar. Saya pikir saya bisa duduk dan bersantai, tetapi saya tidak menyangka akan mengalami bencana yang tidak pandang bulu. Ketika meteorit jatuh, topeng lingkaran sihir bergoyang dan kemudian hancur, dan semua alien di dalamnya diuapkan oleh energi. Boom! Segera setelah itu, meteorit kedua juga jatuh. Meteorit ini menabrak tubuh induk dari roh sumber Chaotic. Tubuh induk dari roh sumber Chaotic telah mencapai batasnya. 90% dari kristalisasi roh sumber Chaotic di dalam tubuh telah habis. Hanya 10% dari Chaotic kristal roh sumber yang tersisa di tubuh ibu semuanya telah jatuh ke dalam kelelahan. Tubuh induk yang kehilangan perlindungan kristal Chaotic Origin Spirit juga menjadi sangat rapuh, kaki belakangnya meledak seketika di bawah pengaruh meteorit, dan ribuan Chaotic Origin Spirit meledak dari lukanya. Jika di lain waktu, semua jenius mungkin akan bersaing untuk kristal roh sumber yang kacau ini. Tapi sekarang dunia ini akan hancur, semua orang berlari untuk hidup mereka, bahkan tubuh ibu berlari untuk hidup mereka, jadi siapa yang peduli dengan kristal roh sumber yang kacau itu? Namun, hal yang kejam adalah tidak ada jalan keluar dari dunia yang sedang dihancurkan ini. Apa yang harus dilakukan Luo Zeng bertanya di dalam hatinya. Hanya ada satu cara, jawab Jade Spirit. Katakan, desak Luo Zeng. Temukan dewa jahat dan bunuh dia sebelum seluruh dunia benar-benar mulai terbakar, kata roh giok lagi. Temukan dewa jahat, bagaimana aku tahu di mana dia? Luo Zeng gelisah seperti semut di wajan panas. Dunia tempat dia berasal sangat sempurna, hampir tanpa cacat, tetapi dewa jahat itu sendiri memiliki kekurangan. Cobalah dengan teknik pola pedang dan penglihatan sejatimu, 9527 tiba-tiba menyarankan. Setelah pengingat ini, Luo Zeng terbang tanpa ragu sedikit pun, dan pupil di mata kanannya memancarkan cahaya putih yang kaya. Dua dunia yang ditumpangkan muncul di mata Luo Zeng, dan semuanya terungkap. Tubuh Luo Zeng terus melayang di udara, mengamati, melayang dan mengamati lagi, tetapi di mana ada cacat di dunia yang kacau ini. Didorong oleh arti sebenarnya dari kebaikan dan kejahatan, mata pikiran didesak secara ekstrim oleh Luo Zeng. Seluruh dunia menjadi lebih jelas lagi. Di mata kanan Luo Zeng, bahkan lubang halus di batu di tanah dan rambut alien dapat terlihat dengan jelas. Tapi dunia hitam putih dan antiwarna masih belum bergerak sama sekali. Ini jelas bukan jawaban. Tepat di bawah kecemasan Luo Zeng,
Pikirannya bergerak sedikit dan berkata aku bisa membakar mata pikiran. Kekuatan letusan yang membakar dari token sisi lain sama sekali tidak sebanding dengan biasanya. Tidak, 9527 menghentikannya. Token dari pihak lain tidak dapat dibakar, yang merupakan akal sehat dalam kekacauan. Bahkan pasir emas merah di lapisan pertama sisi lain dapat mengeluarkan banyak energi saat dibakar, tetapi begitu terbakar, itu melanggar aturan kebenaran kekacauan di bawah serangan balik kebenaran, seluruh dunia batin akan berubah menjadi lautan api. Dan orang yang membawa token dari pantai seberang juga akan terpengaruh dan mati. Ini adalah hukum besi dan kebenaran yang tidak dapat diatasi. Ketika dia berada di domain dewa, seseorang di penjaga Suanyuan telah membakar token di pantai seberang, dan kematiannya sangat menyedihkan. Tapi, aku tidak punya cara untuk memecahkannya. Mata Luo Zeng masih berputar-putar, tetapi dia masih tidak dapat menemukan kekurangan apapun di dunia ini, dan tentu saja dia tidak dapat menemukan tubuh dewa jahat. Bakar, kata roh safir tiba-tiba. Kamu ingin membunuh Luo Zeng? Tanya 9527. Serangan balik dari aturan kebenaran yang dipicu oleh pembakaran token dari pihak lain memang sangat kuat, tapi kami mungkin tidak dapat menanggungnya, kata semangat safir. Senjata peradaban sudah cukup untuk membantumu melawan konsekuensi ini. Aku akan membantumu, Luo Zeng. Ketika peradaban safir dijalankan. Pada masa Luo Zeng, nasib mereka sudah terikat bersama. Karena roh giok memberitahu Luo Zeng bahwa dia dapat membantunya menanggung konsekuensi seperti itu, Luo Zeng tidak lagi ragu. Mata pikiran dan senjata peradaban yang dibawa di dunia batin Luo Zeng bersinar pada saat bersamaan. Makhluk lengkap di dunia batin merasakan fluktuasi energi yang tidak biasa dari langit, dan mereka semua membuka mata lebar-lebar karena ngeri. Senjata peradaban terbuka dengan cepat, dan paku asli berbentuk berlian terus memanjang dan menekuk, seperti laba-laba yang tergantung terbalik di langit, menutupi mata pikiran. Setelah jade spirit membuat persiapan, Luo Zeng mulai membakar Eye of Mind, dan nyala api tiba-tiba menyala di permukaan Eye of Mind. Berderak pada saat yang sama mata di sisi lain terbakar, mata kanan Luo Zeng juga terbakar, bahkan Luo Zeng yang mengkristal tidak dapat menahan nyala api yang menyala, dan kristal di sekitar rongga mata terus terbakar, meledak, mengeluarkan suara keras, membentuk retakan, yang mengenai. Separuh menghancurkannya. Melalui mata pikiran yang membara, seluruh dunia sekali lagi menghadirkan pemandangan baru. Sekilas, Luo Zeng dapat dengan jelas membedakan komponen dari setiap bahan, seberapa berat sebuah batu, ke arah mana ia dikeluarkan, bentuk apa yang akan digulung, dan apakah akan retak selama proses penggulungan. Potongan-potongan informasi ini berkumpul di benaknya seperti air laut. Jika bukan karena jiwanya yang kuat, informasi ini pasti sudah memadamkan api ingatannya. Begitu, Luo Zeng melihat beberapa garis tipis putih di tanah, setiap garis tipis panjangnya puluhan kaki, dan garis tipis itu terhubung satu sama lain, dengan jelas menguraikan bentuk seseorang, dan di persimpangan dari garis tipis ada 5 tanda samar. Tanda-tanda ini adalah kekurangan. Di bawah situasi seperti itu, Luo Zeng tidak bisa lagi berpikir. Bahkan jika roh safir dapat membantu Luo Zeng menanggung biaya membakar mata pikiran tidak dapat dibakar tanpa batas, dan ada batas waktu. Dia berubah menjadi pita virus, dan dia datang ke atas pola putih pertama dan membombardirnya dengan ganas. Ledakan. Di bawah pemboman pukulan ini, tanda putih itu pecah menjadi lapisan retakan dan hancur, dan 2 garis putih yang menghubungkan tanda putih itu juga meredup. Efektif. Mata Luo Zeng sedikit menyala, dan dia bergegas menuju pola putih lainnya. Dewa jahat yang bersembunyi di dunia masih tertawa terbahak-bahak, dan tawa itu terus bergema di dunia yang hancur. Dia juga sangat terkejut ketika menemukan bahwa Luo Zeng telah secara akurat menemukan gerbang kehidupan dunia ini. Setelah dewa jahat bereaksi, 3 ular hitam berkaki 4 mulai tumbuh di permukaan 4 titik putih lainnya, dan ular hitam berkaki 4 dengan cepat berubah menjadi perisai kristal hitam. 3 perisai kristal hitam ditumpangkan untuk menutupi seluruh bercak putih di bawah. Hancurkan untukku. Luo Zeng bahkan tidak memikirkannya, dan langsung membombardir perisai kristal hitam itu. Ledakan. Perisai kristal hitam 3 lapis yang ditumpangkan dihancurkan oleh pukulan Luo Zeng. Saat Luo Zeng menghancurkan pola putih lagi, dia bergegas ke pola putih berikutnya. Luo Zeng tidak berhenti, dan dewa jahat buru-buru mengerahkan energi untuk melindungi gerbang hidupnya, dan permukaan pola putih ketiga ditutupi dengan 6 perisai kristal hitam. Rusak. Luo Zeng tidak peduli seberapa tebal perisai kristal hitam ini, dia hanya tahu bahwa jika dia melambat, dunia akan menjadi lebih berbahaya. Bum bum bum. Setelah beberapa putaran penghancuran,
perisai kristal hitam itu hancur bersamaan dengan tanda putih di bawahnya. Yang terakhir, Luo Zeng menoleh, dan melihat ular hitam berkaki 4 yang padat merayap di atas, dan ular hitam berkaki 4 saling menempel, berubah menjadi perisai kristal hitam yang sangat besar, perisai kristal tembus pandang, interior menghadirkan tekstur yang rumit. Sayap di belakang Luo Zeng tiba-tiba berkedip, dan busur yang indah ditarik di udara, dan seluruh orang telah mengebor ke arah perisai kristal hitam. Ledakan. Di bawah dampak kekerasan, kristal safir di permukaan tubuh Luo Zeng menunjukkan retakan, tetapi perisai kristal hitam tetap tidak bergerak. Ayo lagi. Luo Zeng melompat tinggi, lalu membanting lagi. Boom! Dengan raungan yang menusuk telinga, kristal hitam itu tetap tidak bergerak. Membakar dunia ini, energi yang diperoleh Dewa Jahat telah melampaui level Luo Zeng, dan perisai kristal yang dia kumpulkan sebagian besar energinya memang kuat dan luar biasa. Untuk menghancurkan perisai ini, Luo Zeng hanya dapat memilih untuk membakar dunia batu giok. Tapi roh safir tidak akan pernah mengizinkannya, dan Luo Zeng tidak bisa melakukan ini. Dia tidak bisa gila seperti Dewa Jahat, membakar peradaban yang menopang dirinya sendiri di belakang layar. Wosh! Luo Zeng melompat lagi, memukul perisai kristal hitam lagi dan lagi. Selama benturan, meteorit hitam besar lainnya jatuh. Kecepatan jatuh meteorit hitam ini tidak cepat, dan juga memberi waktu bagi orang lain di dunia untuk melarikan diri, tetapi setiap potongan meteorit hitam yang jatuh akan memicu gelombang energi yang sangat besar. Selama Anda terlibat dalam gelombang energi ini, Anda akan hancur berkeping-keping. Ada semburan jeritan. 6 atau 7 anggota klan Liyuan tersedot ke dalam gelombang energi, termasuk Jin Sheng, anggota paling inti dari klan Liyuan. Meskipun Jin Sheng yang membuka tubuh Chen Jin, tetapi menghadapi gelombang energi hitam, tubuh Chen Jin masih rapuh seperti kertas, dan terkoyak dalam sekejap, dan tidak ada tulang yang tersisa setelah terjebak dalam gelombang energi. Dengan cara ini, Luo Yan membimbing murid-murid Li San dan Tiangong untuk berlari dengan liar dalam gelombang energi. Karena mereka tidak dapat melarikan diri dari dunia ini, mereka hanya dapat bergerak menuju tempat yang relatif aman. Sua, 3 meteorit hitam jatuh berturut-turut, menghalangi semua jalan ke depan untuk kelompok mereka, dan ekspresi semua orang berubah serempak. Itu diblokir. Suzai mengerutkan kening. Kiri. Tidak bisa keluar. Melihat mereka tidak bisa melarikan diri, semua orang terlihat sangat cemas. Hidup dan mati seringkali hanya sesaat dalam waktu seperti ini. Bagaimana mungkin ada waktu bagimu untuk berpikir? Pada saat ini, mata Luo Yan berkilat dengan tatapan tegas, dia tiba-tiba menggigit bibirnya, mengangkat tangannya sedikit ke arah langit, dan mengucapkan sepatah kata pun, lambat. Luo Yan menggunakan teknik kata-kata suci pada saat ini, seperti sebuah belalang sembah memblokir mobil. Di mana meteorit hitam besar itu terlihat lambat. Masih mempertahankan kecepatan aslinya, ia menekan kerumunan, dan gelombang energi di belakangnya naik semakin tinggi seperti gelombang hitam besar, dan tidak perlu bernafas untuk menenggelamkan kerumunan. Darah menyembur keluar dari bibir Luo Yan yang menggigit erat, bahkan lebih banyak darah mengalir dari matanya, dan sisik biru muncul dari lengan yang terbuka. Darah menjadi bentuk. Ling Yun juga tercengang melihat pemandangan ini. Wanita manusia yang tinggal di Lisan semuanya memiliki darah klan Nuwa, tetapi mereka tidak memiliki tubuh klan Nuwa sama seperti Feng Ge. Meskipun dia memiliki darah gagak emas, dia tidak dapat berubah menjadi sayap seperti Bansi dari sarang dewa. Dikelilingi oleh semburan cahaya, kaki ramping Luo Yan menghilang sepenuhnya dan berubah menjadi ekor ular pirus. Orang ini telah menjadi suku Nuwa yang utuh. Setelah itu, retakan muncul di dahi Luo Yan, dan sebuah batang kecil keluar dari retakan tersebut. Poros ini terlihat biasa saja, tetapi mengandung kekuatan yang aneh. Fuxi berdiri tak berdaya di luar dunia, dan ketika dia melihat Luo Yan mengorbankan porosnya, ekspresinya tenang. Tapi corak San berubah drastis, bahkan ketika Dewa Jahat dan Luo Zeng datang ke dunia, dia tidak bereaksi seperti ini, tetapi setelah melihat sumbu kecil, mata seluruh orang penuh dengan warna yang luar biasa. Itu sumbu energi. San bertanya dengan ragu. Fuxi melirik San dengan samar, ini hanya sebuah prototipe, satu-satunya yang berhasil dikembangkan, tapi... Haruskah aku membunuhmu? Tidak ada gunanya membunuhku, dan aku bukan satu-satunya yang melihat, kecuali kamu membunuh semua pemimpin di luar, kata San sambil tersenyum. Fuxi berhenti bicara, tapi masih menatap Luo Yan. Bakat Luo Yan sangat tinggi, dan kekuatannya juga sangat kuat, dia termasuk generasi muda Lisan teratas. Namun, tidak peduli seberapa tinggi bakatnya, itu tidak layak menjadi perhatian Fuxi. Satu-satunya alasan adalah sumbu energi yang dibudidayakan di tubuh Luo Yan.
Seseorang pernah menebak bahwa komposisi dari seluruh kekacauan bukanlah yang dilihat dunia. Waktu, ruang, energi. Apa yang mereka berikan kepada orang-orang hanyalah persepsi tentang berlalunya waktu. Saat persepsi menjadi semakin kuat, kendali dunia atas hal-hal ini menjadi semakin kuat. Ruang dapat dilipat, saluran ruang dapat dibangun, dan waktu dapat dikompres bahkan ditelusuri kembali. Energi dapat diubah. Selalu ada makhluk yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk mempelajari hal-hal ini. Seseorang pernah menemukan peradaban unik di pantai seberang, yang disebut peradaban kalkulasi. Peradaban ini tidak dianggap kuat. Saya khawatir itu bahkan tidak akan menempati peringkat di antara 1000 teratas di antara semua peradaban. Itu hanya dapat dianggap sebagai kekuatan setengah tingkat dominan, dan di lingkaran kekacauan di mana peradaban yang menghitung berada, ada kekuatan tingkat dominan yang kuat lainnya. Karena lemahnya kekuatan peradaban perhitungan, tidak butuh waktu lama setelah memasuki sisi lain, dan semuanya punah. Tapi peradaban perencanaan inilah yang hampir menyelesaikan jalan pamungkas. Cara yang mereka gunakan berbeda dari semua peradaban lain. Peradaban perencanaan tidak mengerahkan seluruh energinya di sisi lain, dan mereka menyimpulkan bahwa mengandalkan kekuatan pihak lain tidak dapat menyelesaikan akhirnya. Jika Anda ingin menyelesaikan jalan pamungkas, Anda perlu memahami esensi dari seluruh kekacauan, dan 3 esensi adalah waktu, ruang, dan energi. Menurut deduksi mereka, apakah itu waktu atau ruang, itu adalah transformasi timbal balik energi dalam proses aliran, dan esensinya masih tidak dapat dipisahkan dari kategori energi. Asalkan aliran energi dipengaruhi pada tingkat yang lebih tinggi, semuanya bisa dibangun kembali atau bahkan dihancurkan. Kunci untuk mewujudkannya adalah sumbu energi. Menurut informasi yang ditinggalkan oleh peradaban perhitungan, mereka telah memperoleh metode kontrol sumbu energi. Saat menyelesaikan jalur terakhir, diganggu oleh kekuatan dominan lain dalam kekacauan saat itu, dan akhirnya berakhir dengan kebencian. Untuk peradaban ini, negara adidaya terkuat di dunia induk telah mendengarnya. Sebagian besar sikap meremehkan, dan kebanyakan dari mereka menganggap peradaban perhitungan itu omong kosong, dan tidak ada yang ajaib seperti sumbu energi di dunia ini. Namun, masih banyak negara adidaya yang sangat tertarik dan menghabiskan tenaga dan sumber daya material untuk penelitian. Melalui upaya tak henti-hentinya, pada akhirnya, tidak ada yang tercapai. Dewa kekacauan kuno di belakang gunung bertanggung jawab atas kebenaran ruang, dan memiliki keunggulan alami dalam kognisi ruang. Secara alami, ia memiliki minat yang kuat pada sumbu energi. Dewa kekacauan kuno bahkan telah menebak prototipe dari sumbu energi. Ini kira-kira mirip dengan sumbu yang muncul di depan dahi Luoyan, jadi San mengenalinya pada pandangan pertama, tetapi dia masih sangat tidak yakin, lagi pula, tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya, dan dia bahkan tidak yakin itu ada. Saat Luoyan mengorbankan sumbu energi tiba-tiba dibelokkan, segera membentuk jejak traksi aneh. Filamen energi di meteorit hitam itu menyatu menuju sumbu energi satu per satu. Sumbu energi ini masih sangat lemah, tetapi sudah dapat mengerahkan energi khusus. Dengan membelokkan sumbu energi, ia dapat menyerap energi apapun di sekitarnya sesuka hati. Lambat, Luoyan mengucapkan kata lain. Energi yang terserap dalam sumbu energi menyebar seketika dengan kata yang diucapkan Luoyan. Ruang di sekitarnya gelisah. Gelombang energi yang mengalir deras menuju murid Lisan dan Tiangong tiba-tiba menjadi kental, dan kecepatan jatuh meteorit hitam menjadi semakin lambat. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, harapan di mata mereka menyala kembali. Ayo pergi. Memanfaatkan jatuhnya 3 meteorit, sekelompok orang akhirnya berhasil melewatinya. Tetapi bahkan jika mereka jauh dari bencana ini, mereka tetap tidak dapat melarikan diri dari bahaya. Saat seluruh dunia terbakar, energi yang mekar hanya akan menjadi lebih kacau dan lebih intens. Luoyan sangat tidak terampil dalam mengendalikan sumbu energi, apalagi sumbu energi itu sendiri masih sangat lemah, tidak cukup untuk membantu mereka melarikan diri. Boom, boom, boom. Luo Zeng membombardir permukaan perisai kristal hitam berulang kali, tetapi pada akhirnya perisai kristal masih tidak merespons sama sekali, dan tingkat stabilitasnya jauh di luar imajinasi. Selama proses ini, dunia batin Luo Zeng juga terbalik. Kata-kata Sansekerta yang membawa mata pikiran bergetar, membakar dan menarik kekuatan serangan balik melawan aturan kebenaran. Setelah senjata peradaban direntangkan, semua kekuatan serangan balik dikendalikan dalam jarak kecil, tetapi meskipun demikian, jejak sesekali energi yang keluar itu dapat menyebabkan banyak kerusakan pada dunia batin. Luo Zeng, Eye of Mind hanya bisa membakar hingga 3 kali pernapasan, Jade Spirit mengingatkan. Setelah 3 napas,
Bahkan jika Luo Zeng menghancurkan perisai kristal hitam, dia tidak dapat menemukan pola putihnya. Dengan pikirannya berlari dengan kecepatan tinggi, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan pedang panjang ditembakkan dari cincin Sumi. Tanda tanya tanda seru. Pedang ular Teng. Ketika pedang ini bukan pilihan terakhir, Luo Zeng tidak akan menunjukkannya kepada orang lain dengan mudah, bahkan jika dia menghadapi masalah besar, Luo Zeng tidak pernah menggunakan pedang ini. Tapi sekarang Luo Zeng tidak punya pilihan sama sekali. Segel Yujian. Makna abadi dari keberuntungan pedang. Saat segel pedang kekaisaran diaktifkan, arti sebenarnya dari Tao telah dituangkan ke dalamnya dengan gila-gilaan, dan pada saat yang sama mulai membangkitkan kekuatan pedang ular melonjak itu sendiri. Meskipun Luo Zeng tidak banyak berlatih di bab pencerahan sejati, ketika siklon putih itu masuk, cahaya yang mekar dari pedang ular melonjak yang aneh hampir sepenuhnya menyelimuti Luo Zeng. Pedang itu, teriak seorang pemimpin di luar Hunyuan Great World. Sejak awal, Luo Zeng meluncurkan serangan yang tidak dapat dijelaskan ke tempat tertentu di dunia, dan para pemimpin ini mungkin dapat melihat bahwa tempat ini harus menjadi wajah dunia ini. Tetapi di bawah serangan berulang Luo Zeng, mereka juga sangat kecewa, mereka tidak menyangka bahwa pada saat terakhir, Luo Zeng mengeluarkan pedang ular melonjak. Itu adalah pedang ular melonjak. Pedang ini sebenarnya ada di tangannya. Siapa dia? Setelah kita memusnahkan klan Jiuli, kita tidak pernah menemukan pedang ini, jadi kita telah melacak sisa-sisa itu. Mungkinkah dia anggota suku Jiuli? Ketika Dewa Jahat menyerap kekuatan gaib garis keturunan sebelumnya, mereka sudah muncul dengan 3 kepala dan 6 tangan, dan mereka sudah tahu bahwa ada orang dari Jiuli suku di daerah inti. Kecurigaan terbesar sekarang jatuh pada Luo Zeng sendirian. Qiu Yinhe menatap segel pedang kekaisaran di dada Luo Zeng. Segel Yujian memang dapat mendorong kekuatan pedang ke tingkat ekstrim, dan Luo Zeng telah menguraikan bagian dari bab pencerahan sejati, dan kekuatan yang meletus mungkin hanya lebih kuat. Ketika Luo Zeng menuangkan arti sebenarnya dari Dao ke dalamnya, dia merasakan jejak kesadaran diri dari pedang ular melonjak di lengannya, dan kesadaran itu sangat jelas. Ini lapar, perlu memasukkan lebih banyak arti sebenarnya dari Tao. Tapi Luo Zeng telah menuangkan semua arti sebenarnya dari keberuntungan pedang, dan arti sebenarnya dari Dao tidak seperti kekuatan pihak lain yang dapat dilengkapi dengan kristal ilahi. Apakah itu arti sebenarnya dari kebaikan dan kejahatan dalam satu pemikiran? Tao mengikuti arti alami yang sebenarnya. Luo Zeng dengan cepat mendesak 2 arti sebenarnya lainnya. Namun, segel Yujian dari Sungai Qiuyin melengkapi arti sebenarnya dari keberuntungan pedang yang abadi, dan pada awalnya saling eksklusif dengan arti sebenarnya dari 2 cara lainnya, dan Luo Zeng tidak dapat menuangkannya ke dalamnya di bawah percobaan. Masukkan arti sebenarnya dari Gedung 3 Roh. Hati Luo Zeng melonjak. Saya tidak terlalu memikirkannya, saya hanya bisa menggigit peluru dan mencobanya pada saat kritis. Saat pikiran ini terlintas, arti sebenarnya dari konstruksi 3 roh mulai mengalir ke segel Yujian, dan kali ini segel Yujian tidak menghasilkan penolakan. Potong. Setelah Luo Zeng membuka jarak, dia memegang pedang di tangannya dan menebas ke arah perisai kristal hitam di bawah. Bayangan ular yang tak terhitung jumlahnya menukik keluar. Ular kecil ini bukanlah tubuh energi, tetapi ular kecil asli. Apakah ular ini benar-benar lahir? Luo Zeng terkejut. Dia awalnya tidak tahu banyak tentang pedang ular Teng, karena hubungan sensitif suku Jiuli, dia tidak tahu banyak bahkan ketika dia datang ke dunia ibu. Tanpa diduga, setelah Luo Zeng menanamkan arti sebenarnya dari Gedung 3 Roh kali ini, ular di pedang ular melonjak benar-benar menjadi hidup dan memiliki bentuk nyata. Ular kecil ini menabrak permukaan perisai kristal hitam dan melebur ke dalamnya satu persatu. Setelah puluhan ribu ular kecil melebur ke dalam perisai kristal hitam, mereka menjadi tenang untuk sementara, permukaan perisai cermin hitam tidak berubah sama sekali, masih memancarkan cahaya gelap dan garis-garis di dalamnya juga sedikit berkedip. Tidak valid. Pedang ular melonjak tidak dapat menghancurkan perisai kristal hitam. Api yang membakar di mata kanan Luo Zeng padam sedikit demi sedikit. Jika pukulan ini tidak dapat menghancurkan perisai kristal hitam, tidak akan ada peluang. Ada sedikit suara pada perisai kristal hitam, yang tidak terdengar di dunia yang terbakar, tetapi Luo Zeng sangat ingin menangkapnya. Sebuah retakan muncul darinya, dan jejak energi hitam mengalir keluar dari retakan tersebut, dan energi itu terus-menerus retak. Apakah lapisan perisai kristal hitam ini dipulihkan? Luo Zeng tampak terkejut, dan kemudian menunjukkan ekstasi. Arti sebenarnya dari 3 roh berbeda dari arti sebenarnya dari 13 sekte lainnya. Itu tidak hanya dapat menciptakan sesuatu, tetapi juga memulihkan materi ke bentuknya sendiri. Adalah kesalahan besar untuk menuangkan arti sebenarnya dari ketiga roh ke dalam segel pedang hit,
dia tidak mengharapkan efek seperti itu. Berderak, ada semakin banyak retakan di permukaan perisai kristal hitam, yang semuanya direduksi menjadi energi hitam. Ketika perisai kristal hitam benar-benar retak, akhirnya runtuh, dan pola putih terakhir ditampilkan di depan Luo Zeng. Luo Zeng tidak ragu lagi, dan dia menebas tanda putih dengan pedang. Ketika Jianmang menebas, Luo Zeng merasakan seluruh dunia bergetar, ada getaran di tanah tidak jauh, dan sebuah lubang besar retak. Tubuh asli Dewa Jahat dimuntahkan dari celah, lemas di tanah, dan tubuhnya tidak dapat bergerak. Luo Zeng melirik Dewa Jahat, dan berjalan menuju Dewa Jahat dengan pedang ular melonjak, sekarang adalah akhir yang sebenarnya. Wajah Dewa Jahat itu jelek. Setelah membakar dunia, hukuman kebenaran juga jatuh di dunia batinnya. Bagaimana dia bisa sembuh? Meski begitu, dia masih memiliki senyum di wajahnya. Kupikir jika kamu membunuhku, kamu bisa menghentikan misi, sekarang tidak ada yang bisa menghentikannya, aku juga tidak, kamu juga tidak bisa, hahaha apa. Luo Zeng alisnya dipelintir menjadi bola, dan pada saat yang sama, dia meminta bukti dari jade spirit di dalam hatinya, dunia yang terbakar tidak bisa berhenti. Jika saya tidak membiarkan Luo Zeng terbakar Anda tidak dapat membakar senjata peradaban, jika dunia safir terbakar, saya dapat menghentikannya. Senjata peradaban Dewa Jahat juga melambangkan peradaban, dan peradaban ini harus memiliki helm seperti roh giok. Bagaimana Dewa Jahat membujuk helm untuk membakar senjata peradaban, roh giok tidak dapat mengetahuinya. Apakah tidak ada solusi? Wajah Luo Zeng menjadi jelek untuk sementara waktu. Roh safir terdiam. Memang tidak ada solusi mudah untuk situasi ini. Melihat wajah jelek Luo Zeng, Dewa Jahat itu tampaknya menjadi lebih bahagia lagi. Bawa aku kembali, aku masih punya banyak rahasia berharga, tapi sayangnya kamu tidak bisa menikmatinya lagi, kamu akan mati di sini bersamaku. Pada saat ini, dunia hitam putih terbalik warna tiba-tiba bergetar lagi. Ular hitam raksasa berkaki 4 yang masih memadat menjadi meteorit hitam tiba-tiba menghilang, bersama dengan meteorit yang mengandung kehancuran, dan gelombang energi yang mengalir deras di tanah juga menghilang. Merasakan perubahan di sekelilingnya, wajah Dewa Tulhu penuh keheranan, tidak, kamu tidak bisa berhenti. Sama sekali tidak bisa berhenti. Aku pengendalimu, kamu tidak bisa mengkhianatiku. Dewa Tulhu meraung dengan semua kekuatannya. Tapi tidak peduli seberapa keras dia berteriak, dia tidak bisa menghentikan energinya menghilang. Setelah beberapa saat, bahkan dunia hitam putih dan anti warna yang diturunkan oleh Dewa Jahat menghilang. Klan yang masih berlari untuk hidup mereka berhenti dengan takjub. Dunia baru saja dihancurkan, dan sekarang menjadi tenang, hanya menyisakan dunia batu giok memancarkan cahaya biru yang lembut dan tajam. Dunia telah terbakar. Sepertinya tidak benar jika seluruh dunia terbakar, kita tidak dapat bertahan sama sekali. Itu harus diakhiri. Meskipun Luo Zeng tidak tahu apa yang terjadi, tetapi menurut reaksi Dewa Jahat, dia masih dengan cepat membuat tebakan. Dewa Jahat telah menguasai senjata peradaban seperti dirinya, tetapi senjata peradaban ini tampaknya sepenuhnya dikendalikan oleh Dewa Jahat. Mungkin tidak ada helm peradaban seperti roh giok di antara mereka, atau helm semacam itu masih tidur. Ketika Dewa Jahat mulai membakar seluruh dunia, dia akhirnya membangunkan juru mudi, dan mengakhiri dunia yang terbakar dengan tangannya. Proses spesifiknya mungkin berbeda, tetapi kira-kira seperti yang diperkirakan Luo Zeng. Dewa Jahat itu masih meraung, wajahnya penuh keengganan. Situasi seperti itu lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Saat Dewa Jahat masih mengaum, Luo Zeng melangkah ke arah Dewa Jahat, mengangkatnya, dan menyerapnya ke dalam dunia di dalam tubuhnya. Jika orang lain termasuk dalam dunia tubuh internal, persetujuan dari pihak lain masih diperlukan, tetapi Dewa Jahat pada awalnya adalah makhluk yang keluar dari dunia tubuh internalnya, dan Luo Zeng ingin mengambilnya kembali, tanpa mempertimbangkan mood roh jahat sama sekali. Dalam sekejap mata, Dewa Jahat telah sepenuhnya diserap oleh dunia tubuh internal Luo Zeng. Dewa Jahat jatuh dari langit di dunia batin, tetapi sebelum dia bisa menyentuh tanah, tali emas muncul dengan aneh, dan Dewa Jahat itu benar-benar terjerat. Di dunia tubuh internal Luo Zeng, Dewa Jahat tidak memiliki ruang untuk konfrontasi. Terlebih lagi, dalam kondisi saat ini, dia tidak bisa menolak. Melihat senjata peradaban yang terbuka, wajah Dewa Jahat tidak berubah sama sekali, situasi umum telah berakhir, semua skema dan ambisinya menjadi sia-sia. Setelah mengalahkan Dewa Jahat, Luo Zeng melirik sedikit, dan melihat bahwa Luo Yan, Ling Xuang, Feng Ge, Lan Qing dan yang lainnya aman dan sehat, dan hatinya segera tenang. Murid Tiangong dan suku Nuwa di Lisan juga menderita korban, tetapi konfrontasi pada tingkat ini tidak bisa dihindari.
Situasi ini sudah yang terbaik, dan korban dari negara adidaya dan klan besar lainnya bahkan lebih serius Fuxi masih bertahan di dunia batu giok. Akhirnya menghela nafas lega. Sudut Sanzui sedikit muncul, kematian dewa jahat adalah pemandangan yang dia senang lihat, tetapi dia juga ingat bahwa Luo Zeng mungkin menjadi lawan terbesarnya di masa depan. Tubuh induk dari Chaotic Soul Spirit terbelah di sebagian besar tubuhnya, dan terbaring tak bergerak di samping. Tubuh kiri bertatahkan kristal padat dari Chaotic Origin Spirit. Setelah krisis, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke tubuh induk, dan pikiran beberapa alien menjadi aktif kembali. Tapi tidak ada yang berani bergerak selangkah pun. Dunia anti warna hitam dan putih dari dewa jahat menghilang, tetapi dunia safir masih ada, dan Luo Zeng masih berupa tubuh yang mengkristal. Bahkan dewa jahat yang begitu kuat dikalahkan oleh orang ini, siapa di antara orang-orang yang hadir yang berani tidak mematuhinya? Bergegas untuk merebut kristal roh sumber yang kacau itu pada dasarnya meminta kematian. Luo Zeng dengan lembut mengepakkan sayapnya dan terbang menuju murid-murid Tiangong dan orang-orang lisan. Kakak Luo Yan juga terbang, menerkam Luo Zeng, mengulurkan tangan dan membelai wajah mengkristal Luo Zeng. Ada apa dengan matamu? Satu mata Luo Zeng hilang, dan separuh wajahnya. Bahkan lebih hancur, terlihat agak menyedihkan memang. Mata, tidak apa-apa. Luo Zeng tersenyum sedikit, dan jejak kristal terus memadat di wajahnya. Retakan itu dengan cepat diisi oleh kristal safir, dan dengan cepat kembali ke bentuk aslinya. Kristal ini bukan milik tubuh Luo Zeng, jadi wajar saja. Hanya saja mata pikiran terbakar. Dia kehilangan token yang sangat praktis dari sisi lain. Tanpa mata pikiran, bahkan teknik pola pedang akan sangat berkurang. Luo Zeng membutuhkan pengganti. Setelah menghibur Luo Yan beberapa kata, Luo Zeng melihat kaki saudara perempuannya hilang, digantikan oleh ekor ular. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Yaner, ada apa dengan kakimu?" Luo Yan menunjukkan ekspresi yang tidak wajar setelah kakaknya melihat tubuh setengah manusia, setengah ular. Sumbu energi telah diambil kembali olehnya, jadi secara alami tidak perlu mempertahankan bentuk ini. Di bawah lilitan ekor ular Qian Luo Yan, itu diselimuti cahaya, dan kemudian sepasang kaki seputih salju berubah dari cahaya, dan kemudian Luo Yan berkata ini adalah kekuatan supernatural garis keturunan lisan. Itu berubah. Luo Zeng tahu bahwa Feng Ge juga memiliki kekuatan supernatural dari darah gagak emas, tetapi Feng Ge tidak dapat berubah, situasinya mungkin tidak sesederhana yang dikatakan Luo Yan. Jawaban Luo Yan tidak jelas, seolah dia tidak ingin kakaknya tahu terlalu banyak. Setelah Luo Zeng menanyakan beberapa kata, dia hanya bisa menyerah, dan kemudian dia mengepakkan sayapnya lagi, dan pada saat yang sama berkata dengan suara rendah dan halus kristalisasi roh sumber Chaotic, murid Tiangong dan orang lisan akan menjadi diprioritaskan. Suara Luo Zeng tiba-tiba mendekat tiba-tiba, bergema di seluruh dunia safir, bergema di telinga semua orang. Alien yang tersisa mendengar kata-kata Luo Zeng dan tidak menyatakan keberatan. Batas yang dapat dipegang setiap orang hanya 200 Chaotic Soul Spirit Crystals, sekarang semua klan telah menderita kerugian besar, bahkan jika murid Tiangong dan klan lisan semuanya terbagi, seharusnya masih banyak yang tersisa. Luo Zeng dengan lembut terbang ke tubuh ibu roh sumber Chaotic, dan Chou Si memimpin murid-murid Tiangong, dan Ling Yun membawa orang-orang lisan untuk mengelilinginya, dan kemudian mulai mendistribusikan kristal roh sumber Chaotic. Tepat ketika Luo Zeng mengambil kristal dari Chaotic Soul Spirit Mother, dia tiba-tiba menemukan aura tebal yang samar-samar keluar dari dalam tubuhnya. Kebingungan muncul di wajah Luo Zeng, dan dia mengulurkan tangannya dengan ringan untuk menggesek udara. Tubuh induknya dipotong terbuka, dan kristal roh sumber yang kacau mengalir satu demi satu, dan dalam kristal roh sumber yang kacau ini, sebenarnya ada akar. Kristal emas merah. Apakah ini juga kristalisasi dari Chaotic Soul Spirit? Luo Zeng sedikit terkejut. Orang lain yang hadir juga melihat kristal merah emas ini, suku lisan dan murid Tiangong baik-baik saja, tetapi mata suku lain penuh dengan fanatisme. Kali ini mereka dapat dianggap menyembul ke dalam sarang tubuh induk Chaotic Soul Spirit, tubuh induk ini telah disembunyikan di puncak utama selama bertahun-tahun, dan hanya kristal biasa yang dibiarkan di dalam tubuh. Akankah sesuatu yang lain muncul? Gagasan ini telah berputar-putar di benak mereka, dan mereka tidak datang untuk menjelajah sampai ibu roh sumber Chaotic benar-benar terbunuh. Akibatnya, tubuh induk roh sumber kekacauan memang terbunuh, tetapi saya hanya bisa melihat Luo Zeng menyelesaikannya. Hanya ada beberapa ratus atau lebih dari kristal merah emas ini, kristal dengan warna khusus ini dipilih dari mereka dan dimasukkan ke dalam cincin sumi. Sting! Saat Luo Zeng mengulurkan tangan dan mengayun lagi, tubuh ibu roh sumber Chaotic dibuka dengan celah yang lebih besar.
Saat bukaan dibuka, kekuatan aneh datang darinya. Bobo. Dari kedalaman tubuh ibu roh sumber caotik, lebih dari selusin lingkaran cahaya melingkar dikeluarkan dan ditangguhkan di udara. Begitu lubang ini muncul, mereka segera menarik perhatian semua orang. Fuxi dan San menatap aperture pada saat yang sama, wajah mereka sedang merenung. Apa bukaan ini? Luo Zeng terbang dengan wajah aneh, mengulurkan tangan untuk mengambil bukaan pertama. Tetapi pada saat ini, ada hembusan napas cepat dari celah di ruang tepi negara bagian Yingsui. Saat tubuhnya yang besar tiba-tiba terjepit, tubuh dengan ukuran puluhan ribu kaki tiba-tiba keluar dari celah. Saat celah angkasa tiba-tiba melebar, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Wow, ketika monster besar ini keluar dari celah luar angkasa, tubuhnya hanya berkedip sedikit, dan sosok besar itu telah bergegas ke dunia besar Hunyuan. Pemenjaraan Chaotic Source Great World sama sekali tidak dianggap apa-apa olehnya. Monster besar ini tiba-tiba muncul di atas kepala semua orang, memancarkan kebencian yang luar biasa. Ketika klan dari berbagai negara adidaya melihat hal ini, tubuh mereka langsung menegang, tenggorokan mereka menjadi kering, dan jiwa mereka bergetar hebat. Monster raksasa itu membentangkan sepasang sayap berdaging hitam pekat, dengan petir berdarah mengalir di atas sayap berdaging, dan bola mata besar bertatahkan di kepala besar, dan ada petir yang tak terhitung jumlahnya di bola mata kelelawar bermata satu. Monster macam apa ini? Berdiri di bawah monster itu, mereka hampir tidak bisa berpikir, apalagi meminta bantuan, melarikan diri. Bahkan gunung yang tenang pun pucat di hadapan monster ini. Para pemimpin di gerbang dunia besar Hunyuan melihat makhluk yang tidak menyenangkan ini, dan mata mereka menunjukkan kengerian pada saat yang bersamaan. Ups, lupakan binatang ini. Ekspresi Fuxi berubah drastis saat melihat binatang ini. Dia telah berdiri di puncak gunung yang tertutup salju, di satu sisi meniru kekacauan kapal hitam, dan di sisi lain menjaga hewan jahat ini. Tapi barusan, selain menyelamatkan Luo Yan dan memasuki dunia besar Hunyuan, dia mengabaikan binatang ini. Wow, cakar besar kelelawar bermata satu itu mengayun ke arah Luo Zeng, dan meskipun ukurannya dibesar-besarkan, kecepatannya masih luar biasa. Murid Luo Zeng hanya punya waktu untuk membesar sedikit, dan seluruh tubuh yang mengkristal telah dihancurkan oleh cakar. Saat cakarnya berhenti, ia juga meraih cincin itu di tangannya, dan guntur melintas di sayapnya yang besar, dan ia akan terbang ke udara. Bas! Pada saat ini, pola gosip hitam putih muncul di permukaan tubuh kelelawar bermata satu, dan Fuxi meninjunya. Boom! Potongan-potongan besar meledak di angkasa, kelelawar bermata satu menerima pukulan keras, tubuhnya yang besar berguling puluhan kali, dan mendarat tepat di luar pegunungan cincin. Meskipun kelelawar bermata satu sedikit panik, ia tidak terlalu menderita setelah memakan segel gosip Fuxi. Serahkan barang-barang itu. Fuxi meraung, suaranya meledak seperti guntur. Lubang telinga yang tidak jauh darinya langsung hancur, dan panah berdarah tiba-tiba ditembakkan, dan seluruh orang juga langsung terlempar, dan yang lainnya juga tuli saat ini. Fuxi melompat, dan tubuhnya membengkak dalam sekejap, menjadi sangat besar. Fuxi, sebagai salah satu raksasa yang bangkit dari awal kekacauan, secara alami mengolah dewa kemarahan, meskipun arti sebenarnya dari tubuh suci dilarang, dia masih memiliki tubuh dewa kemarahan. Jejak gosip muncul di kelelawar bermata satu lagi, dan pada saat Fuxi menamparkan telapak tangan itu, kelelawar bermata satu itu tiba-tiba menjerit, sayapnya tiba-tiba berkelebat, dan guntur berwarna darah terjerat satu sama lain, bergegas menuju itu telapak tangan Fuxi. Boom, dua kekuatan besar yang tak terlukiskan bertabrakan bersama, dan ruang itu hancur berkeping-keping, memperlihatkan kekosongan hitam yang besar. Fuxi terguncang puluhan ribu mil jauhnya oleh kekuatan ini, dan jatuh di puncak barat di area inti puncak barat yang lurus runtuh langsung di bawah tekanan Fuxi, sementara kelelawar bermata satu mendarat di pinggiran Hunyuan dunia hebat. Konfrontasi pada level ini tidak terbayangkan oleh generasi muda, selama mereka terpengaruh sedikit saja, niscaya mereka akan mati. Tapi kecuali gunung, yang bisa dihindari dengan bergerak melalui ruang angkasa, semua orang hanya bisa berdiri di tempat, dan tidak masuk akal untuk bersembunyi atau tidak. Ketika kelelawar bermata satu membalik lagi, kilatan petir mengayunkannya, dan saluran luar angkasa besar muncul di depannya. Itu datang ke sini hari ini, tentu saja bukan untuk melawan Fuxi. Sekarang setelah berhasil, ia berencana untuk pergi. Wow, tubuhnya yang besar tenggelam ke saluran luar angkasa dan menghilang dalam sekejap mata. Tapi di suatu tempat di langit, segel Bagua muncul begitu saja. Fuxi yang berdiri di tanah tiba-tiba melontarkan pukulan. Boom! Segel gosip meledak seketika. Tubuh besar kelelawar bermata satu jatuh dari saluran luar angkasa. Ambil sesuatu dan lari,
bagaimana bisa begitu mudah? Wajah Fuxi penuh amarah. Roh sumber caotik adalah sarana bagi semua ras di dunia induk untuk memperkuat diri mereka sendiri, dan pada saat yang sama, roh sumber caotik sendiri memiliki misteri besar yang belum terpecahkan. Apa roh sumber caotik yang ditawan di laut sumber caotik dan dunia besar sumber caotik pada saat yang sama? Apakah itu makhluk dari sisi lain atau makhluk dalam kenyataan? Jika roh asal caotik dapat muncul dalam kekacauan karena karakteristiknya yang unik, maka dapatkah makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya di pantai lain kembali ke kekacauan melalui beberapa cara? Misteri-misteri ini telah beredar di antara berbagai klan sejak ditemukannya karakteristik roh asal caotik, tetapi mereka tidak pernah terpecahkan. Sampai saat ini ada mutasi. Seorang penonton yang ketakutan muncul secara misterius di puncak utama dunia besar Hunyuan, yang secara alami menarik perhatian Lisan. Roh sumber caotik mampu bertahan dalam kekacauan melalui reproduksi setelah itu turun, tetapi penonton yang ketakutan muncul secara langsung, itu tidak diturunkan, tetapi benar-benar muncul di dunia besar sumber caotik. Keterkejutan Lisan bisa dibayangkan. Awalnya, Lisan menunggu sampai dunia besar Hunyuan ditutup kali ini sebelum diam-diam menjelajah, tetapi ada masalah lain di Laut Hunyuan di sisi lain, dan situasinya tiba-tiba menjadi rumit. Jadi sebelum Luoyan memasuki dunia besar Hunyuan, Lisan memberinya sutra yang menyatu dengan momen kepahlawanan, hanya untuk menahan mata raksasa itu. Setelah Luoyan dan Luo Zeng bersama-sama menaklukkan mata raksasa itu, Luoyan mengambil inisiatif untuk menerimanya dan berencana menyerahkannya kepada Lisan untuk dipelajari lebih lanjut. Mata raksasa ini memang sangat aneh, tetapi Fuxi sangat menyadari bahwa kunci masalahnya seharusnya bukan mata raksasa ini. Mata raksasa itu dapat muncul di dunia besar sumber caotik masih berkat karunia roh sumber caotik. Ketika Luo Zeng sedang menggali kristal roh sumber kekacauan, Fuxi tidak ikut campur. Ketika Luo Zeng menggali cincin itu, Fuxi masih memikirkan apakah cincin ini adalah kunci kedatangan mata raksasa, tetapi dia tidak berharap kelelawar bermata satu keluar dan mengambilnya. Bagaimana Fuxi bisa setuju? Setelah meledakkan kelelawar bermata satu keluar dari saluran luar angkasa dengan satu pukulan, dia juga menggunakan teleportasi besar, muncul di sebelah kelelawar bermata satu dan membantingnya dengan keras, mengebor ke ketinggian tinggi negara bagian Yingsue melihat. Itu Fuxi dan kelelawar bermata satu semakin jauh, semua orang di area inti menghela nafas lega. Jika aku tidak salah, itu pasti Lei Qi, salah satu dari 10 hewan buas teratas yang tersisa dari zaman kuno. Cicit telinga tikus. Apakah itu Lei Qi yang asli? Aku hanya melihat buku bergambar. Omong kosong. Bisakah hewan biasa menahan telapak tangan kaisar? Hanya keberadaan yang menentang surga yang bisa menahannya. Ketakutan, mereka baru saja melarikan diri dari cobaan menghancurkan dunia, dan secara tak terduga bertemu Lei Qi, salah satu dari 10 binatang buas. Kali ini, dunia besar Hunyuan dan kelompok mereka memiliki pengalaman unik. Di mana Luo Zeng Fengge mengedipkan matanya dan melihat sekeliling. Baik Luo Zeng dan Tulhu telah menunjukkan cara warisan dunia sebelumnya, setelah tubuh energi murni padam, tampaknya tidak akan jatuh. Setidaknya dewa jahat dipotong menjadi seukuran bayi oleh Luo Zeng, dan dia masih belum mati, tetapi Feng Ge masih sedikit khawatir Luo Yan, Ling Xuang, Lan Qing dan yang lainnya juga mencari Luo Zeng, jejak. Pada saat ini, cahaya seluruh dunia safir berkedip, dan sebuah lubang tiba-tiba retak di tanah tertentu di dunia. Bang! Tubuh Luo Zeng langsung dikeluarkan dari lubang, dan kakinya berdiri kokoh di tanah. Melihat Luo Zeng aman dan sehat, semua orang menghela nafas lega. Luo Zeng mendongak, dan melalui Hunyuan Great World, dia samar-samar bisa melihat sosok besar Fuxi dan kelelawar bermata satu. Deru pertarungan dua orang itu sepertinya adalah guntur di langit yang jauh, datang dalam semburan. Pada tingkat konfrontasi ini, Luo Zeng hanya bisa menunggu dan melihat. Jelas, terlepas dari dia, distribusi Chaotic Origin Spirit Crystal adalah hal yang paling penting. Kristal emas merah Luo Zeng itu semuanya telah dikumpulkan, tetapi cincin itu Luo Zeng tidak mendapatkan satu pun, yang masih sedikit disesalkan. Di luar Suesu, sebuah kapal hitam melayang sendirian di langit. Shen Tu, yang mengenakan gaun hitam panjang, sedang duduk di geladak, di depannya ada sebuah botol kecil, ada awan kabut hitam di dalam botol, kabut itu samar-samar membentuk sosok. Di wajah seputih salju itu, sepasang mata merah menatap sosok di dalam botol kecil tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan alisnya sedikit berkerut, bagaimana mungkin anak itu dikalahkan. Bos kapal telah menghitung bahwa dia akan mengalami malapetaka, jadi dia tidak akan mati. Bocah dewa jahat itu memang belum mati, kata sebuah suara dari samping Shen Tu. Orang yang berbicara memancarkan cahaya berwarna kuningan,
seolah-olah seluruh orang dituangkan dengan air tembaga, terlihat sangat aneh, dan bahkan suaranya memiliki rasa logam. Dia dikalahkan dan diambil kembali oleh mantan tuannya. Apa perbedaan antara ini dan kematian? Kata Sentu tidak yakin. Jika bukan karena kekuatan Fuxi, Sentu pasti akan memasuki negara bagian Yingsui dan memaksa Luo Zeng untuk menyerahkan dewa jahat itu. Manusia perunggu menggelengkan kepalanya dan berkata bos kapal mengatakan bahwa dewa jahat itu mungkin orang yang sama dengan bocah lelaki bernama Luo Zeng itu. Sentu memutar matanya dan berkata tentu saja makhluk yang lahir di dunia batin adalah milik satu orang, tetapi mereka dapat dipisahkan setelah dipisahkan. Tidak, tidak perlu mengingatkan saya tentang kata-kata seperti itu, bukan? Dunia batin dibentuk oleh kesadaran aku, karena dunia batin, aku adalah segalanya, aku adalah tuannya, dan semua yang ada di dalamnya adalah milikmu, tidak berlebihan untuk mengatakannya. Tidak, kamu salah. Pria perunggu itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Sentu, apakah kamu ingat Gui King? Saya ingat, saya tidak tahu apa yang disebutkan pria perunggu itu sekarang. Perjalanan perahu hitam masih panjang. Tidak peduli berapa banyak kapal hitam yang ada, selalu hanya ada 13 orang yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota kapal hitam. Gui King pernah menjadi anggota kapal hitam. Ketika Gui King bergabung dengan kapal hitam, kekuatannya masih berada di peringkat ke-13, dan dia yang terakhir. Tetapi dalam waktu singkat, Gui King tiba-tiba muncul, melampaui semua pemilik kapal hitam dalam satu gerakan, hanya peringkat di bawah bos kapal, dan menjadi sosok nomor 2 kapal hitam yang sesungguhnya. Saat itu, kapal hitam juga sangat populer, hingga Gui King mengkhianati dan membunuh 6 awak lainnya. Karena alasan ini, bos kapal mengejar dan membunuh Gui King sepanjang jalan, dan bahkan membuat konsesi besar, mengizinkan beberapa negara adidaya untuk bergabung, dan akhirnya membunuh Gui King. Masa lalu ini terlalu jauh, dan karena melibatkan kapal hitam, masalah ini hampir tidak pernah beredar di luar. Sentu selalu sangat menyesal, jika Gui King tidak mengalami kejang otak, memicu kemarahan dan kebencian, dan mengkhianati kerabat, saya khawatir dia pada akhirnya akan dapat menggantikan posisi bos kapal, dan dia bahkan mungkin menjadi yang terkuat di dunia ibu. Setelah Gui King dihukum mati, Sentu dan yang lainnya menyadari bahwa kelahiran Gui King bukanlah suatu kebetulan. Dia adalah perwujudan dari kebencian dan kebencian seluruh dunia ibu. Temperamen seperti ini memang sangat cocok untuk bergabung dengan kapal hitam. Selain bakat dan keberuntungannya yang luar biasa, dia juga memiliki kecenderungan tak terbatas untuk menghancurkan, dan akhirnya dia akan melakukan hal-hal yang merugikan kapal hitam, tidak mengherankan. Maksudmu, dewa jahat juga merupakan perwujudan kebencian di dunia. Wajah Sentu menunjukkan keterkejutan. Memikirkannya dengan hati-hati, Xie Shen dan Gui King memang memiliki berbagai kesamaan dalam sikap, momentum, gaya, dan bahkan metode gila mereka. Hanya saja ranah dewa jahat lebih rendah. Tapi Sentu memikirkannya, dan berkata tapi dia adalah orang yang bernama dunia batin Luo Zeng bukan dari dunia ibu. Itu hanya dunia batin. Ini saja sudah cukup untuk menyangkal dugaan bos kapal. Pria perunggu itu tersenyum dan berkata bagaimana jika dunia tubuh internal Luo Zeng adalah tempat di mana satu pihak dilahirkan. Tubuh Sentu tiba-tiba berhenti, dan sepasang murid merah tiba-tiba melebar. Ini tidak mungkin. Orang tembaga tidak berdebat dengan Sentu, tetapi berkata sayang sekali dewa jahat telah diambil kembali. Tetapi sejujurnya, orang seperti itu sulit dikendalikan. Jika menjadi lebih kuat di masa depan, itu mungkin jadilah hantu hijau kedua. Mungkin juga untuk menggigit kita kembali. Itu mungkin. Orang-orang di kapal hitam memang gila, tapi mereka tidak cukup gila untuk menjadi tidak bermoral seperti dewa jahat. Senjata peradaban yang digabung oleh dewa jahat ditemukan sendiri, tetapi anak ini benar-benar berani membakarnya, yang bahkan lebih buruk daripada Gui King saat itu. Suasana hati Sentu sedikit rumit. Saat itu, dia sangat terobsesi dengan Gui King, dan roh jahat itu sangat mirip dengan Gui King, yang merupakan alasan lain mengapa dia mendukung roh jahat itu. Melihat diambil kembali oleh Luo Zeng, Sentu sangat kecewa. Dia berkata dengan sedikit enggan kalau begitu, haruskah kita menyelidiki anak Luo Zeng itu? Hei Chuan dan Luo Zeng tidak memiliki banyak kebencian. Sepertinya itu pilihan yang bagus untuk menargetkan Luo Zeng. Dia adalah murid istana Taitian, dan Dong Huang tua tidak mudah dipusingkan. Hal ini berakhir di sini. Mungkin bos perahu hanya bisa mengaturnya. Cincin itu sepertinya ada hubungannya dengan koneksi ke pantai seberang. Haruskah bergerak? Tanya pria perunggu itu. Sentu baru saja menaruh sebagian besar pikirannya pada dewa jahat, dan setelah sosok perunggu menyebutkan bisnis itu,
dia pulih dan berkata jangan bergerak, yang terbaik adalah menunggu Lei Qi berhasil melarikan diri sebelum kita mencegatnya. Apa jika Fuxi meninggalkan Lei Qi? Pria perunggu itu bertanya lagi. Kalau begitu menyerahlah, mata merah Sentu sedikit berkilat, penuh tekad. Hei Chuan lebih suka menyinggung Lei Qi daripada memprovokasi Lisan. Setelah area inti mengalami kehancuran Luo Zeng dan Dewa Jahat, serta Fuxi dan Lei Qi, jumlah lingkaran sihir masih sekitar sepertiga. Setelah murid-murid Tiangong, orang-orang Lisan, Lan Qing, Huo Ze dan orang-orang Jiuli lainnya telah mengalokasikan cukup kristal roh sumber caotik, mereka memasuki lingkaran sihir dengan puas dan mulai menggabungkan kristal roh sumber caotik. Saudaraku, aku akan datang duluan, kata Lan Qing sambil tersenyum. Lingkaran sihir dapat mengumpulkan banyak orang, tetapi hanya dapat memasok satu orang pada satu waktu untuk menyatu dengan Chaotic Origin Spirit Crystal. Lan Qing, Huo Ze dan yang lainnya sangat puas. Meskipun dunia hebat Hunyuan dan partainya memiliki proses yang sangat mendebarkan, mereka hampir mati di dalamnya beberapa kali, tetapi pada akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka impikan dengan cara yang sangat sederhana bagi sisa-sisa Jiuli. Ini adalah hasil terbaik. Apa yang dipikirkan Huo Ze lebih rumit daripada Lan Qing. Berbagai hal yang ditunjukkan Luo Zeng sebelumnya jauh melebihi imajinasi Huo Ze, tetapi setelah menyaksikan pertempuran antara Luo Zeng dan Dewa Jahat, dia tidak dapat lagi mengenali kekuatan Luo Zeng, dan dia tidak dapat menilai seberapa kuat Luo Zeng. Kakek tahu berita itu, bagaimana perasaannya? Secara alami, Lan Qing tidak berpikir sebanyak yang dipikirkan kakaknya. Setelah dia duduk bersila, dia memasukkan semua kristal roh sumber caotik ke dunia batin. Ada banyak cara untuk menyerap Chaotic Origin Spirit Crystal. Menelannya ke dalam perut lalu memaksanya masuk ke dalam dan anggota tubuh, atau menariknya keluar segera setelah dibawa ke dunia dalam, dan memindahkannya di sepanjang meridian. Metode paling berdarah adalah menekan kristal satu persatu ke dalam tubuh, dan 200 kristal roh asal Chaotic menembus, meninggalkan darah di seluruh tubuh. Meskipun Lan Qing menggunakan metode yang paling mudah, ketika kristal seukuran jari kelingking melewati meridian, mereka masih akan menyebabkan kerusakan yang cukup besar di sepanjang jalan, dan pada saat yang sama menyebabkan rasa sakit yang sangat hebat, penuh rasa sakit, berkerut kencang, menahan rasa sakit yang parah. Baru setelah semua kristal roh sumber caotik didistribusikan secara merata, Lan Qing membuka lingkaran sihir dan dikelilingi oleh cahaya. Lingkaran sihir di dunia besar sumber caotik ini terutama mengkatalisasi kristalisasi roh sumber caotik, membuatnya sepenuhnya terintegrasi dengan tubuh fisik. Fusi semacam ini bersifat permanen, dan kristalisasi yang dikatalisis sebenarnya adalah bagian dari tubuh fisik, yang berbeda dari fusi tubuh ibu spiritual sumber caotik dan ratu semut yang ditemui Luo Zeng. Oleh karena itu, bahkan jika orang kuat di alam sumber caotik terbunuh, tidak mungkin untuk melepaskan kristal roh sumber caotik dari tubuhnya. Di bawah katalisis bertahap dari lingkaran sihir, alis mengerutkan kening Lan Qing berangsur-angsur mengendur, dan kristal roh sumber kacau yang telah ditusuk ke tubuh Lan Qing berangsur-angsur melunak dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya seukuran kedelai, bertitik di anggota tubuhnya di antara tulang, itu telah menjadi bagian dari tubuhnya. Sebelumnya, Lan Qing menggunakan kekuatan pantai seberang, hanya untuk turun ke batu tujuh warna. Kekuatan batu tujuh warna dapat mencapai ribuan kekuatan dewa di bawah ledakan penuh, tetapi dia tidak dapat memperkenalkan ribuan kekuatan dewa ke dalam tubuhnya. Belum lagi Lan Xing, bahkan jika Luo Zeng sepenuhnya merangsang kekuatan dewa totem dewa kekuatan sebelum memasuki dunia besar Hunyuan, tubuh fisiknya juga tak tertahankan. Tapi setelah menggabungkan Chaotic Source Spirit Crystal, penggunaan kekuatan pantai lain jauh lebih santai. Banyak latihan yang perlu meminjam kekuatan dari pantai lain juga dapat dilakukan dengan bebas, daripada hanya mengandalkan token keturunan dari pantai lain. Setelah Lan Qing menyelesaikan fusi, ruang mulai berfluktuasi secara bertahap saat lingkaran sihir diaduk. Lingkaran sihir menyadari bahwa Lan Qing telah melangkah ke Chaotic Source Realm, dan membuka saluran luar angkasa. Lan Qing bangkit dan mengambil langkah menuju lorong luar angkasa, seberkas cahaya melesat ke langit dari lingkaran sihir, dan dia diteleportasi keluar dunia besar Hunyuan. Kemudian giliran saudara laki-laki saya yang meninggal. Dalam formasi lain, Luo Zeng duduk bersila sendirian, memejamkan mata dan bermeditasi. Dia tidak mencoba untuk menggabungkan kristal Chaotic Origin Spirit dengan segera, faktanya, pertempuran antara dia dan Dewa Jahat belum berakhir. Wow, sebuah avatar di dalam tubuh secara bertahap terbentuk di dunia batin. Ketika Luo Zengji lahir sebagai inkarnasi, roh giok dan 9527 juga berubah menjadi bentuk manusia, muncul di sisi kiri dan kanannya. Ayo pergi. Begitu suara Luo Zeng jatuh,
mereka bertiga menghilang dari langit. Di dalam gunung besar di suatu tempat di dunia batin, ada tetesan yang mengalir di gua terbuka. Dewa jahat itu terbaring di tengah gua, terikat erat dengan tali emas, tidak bisa bergerak. Dia menutup matanya rapat-rapat dan tidak mengatakan apa-apa, wajahnya penuh ketidakpedulian. Ketika tiga Luo Zeng dan rombongannya muncul di gua, dewa jahat membuka matanya, dan sudut mulutnya sedikit melengkung, seolah-olah dia menertawakan Luo Zeng, dan dia sepertinya menertawakan dirinya sendiri. Luo Zeng memandangi dewa jahat itu, mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah dewa jahat itu. Tusuk, semua tali emas di tubuh dewa jahat itu putus, dan dia bebas. Pada saat Luo Zeng melepaskan dewa jahat, niat membunuh yang kuat muncul di mata dewa jahat. Tubuh awalnya kaku menjadi sangat alami, dan dia bergegas ke Luo Zeng dengan kecepatan yang sangat cepat. Saya mengambil sebuah bilah naga berpola hitam. Pisau patah naga berpola hitam ini jelas merupakan harta langka, dan pisau yang patah itu dikirim ke dada Luo Zeng dalam sekejap, dan Luo Zeng ditembus. Setelah inkarnasi Luo Zeng ditusuk, tubuhnya berkedut 2 kali, dan seluruh tubuhnya menjadi hitam hangus, dengan plop, dia jatuh ke tanah tanpa perlawanan. Jade Spirit dan 9527 di samping melihat pemandangan ini, dan ekspresi mereka tidak berubah sama sekali. Itu hanya inkarnasi di dunia batin, dan dewa jahat tidak dapat mengambil nyawa Luo Zeng di sini. Tidak jauh dari sana, dengan jejak nafas coklat mengembun, tubuh Luo Zeng kembali terbentuk. Ketika inkarnasi tubuh Luo Zeng memadat lagi, dewa jahat itu bergegas lagi dan membunuh Luo Zeng lagi. Sekali, 2 kali, 3 kali. Setelah lebih dari 10 pembunuhan, dewa jahat itu terengah-engah, dan sepasang mata jahat menatap Luo Zeng, seolah-olah dia akan menelan Luo Zeng. Lahaplah aku, karena aku berasal dari dunia ini, aku harus menjadi bagian dari dunia ini, kata dewa jahat itu dengan bangga. Kata mengaku kalah tidak ada dalam kamus dewa jahat, dia tidak pernah rela hidup biasa-biasa saja. Luo Zeng menatap dewa jahat itu dengan ringan, tetapi berkata kamu awalnya milik dunia ini, dan itu benar untuk melahapmu. Aku memang berencana seperti ini sebelumnya, tapi sekarang aku berubah pikiran. Mendengar kata-kata Luo Zeng, dewa jahat. Sedikit untuk sesaat, apa maksudmu? Luo Zeng melambaikan tangannya dengan ringan, tanpa fluktuasi spasial, sosok wanita anggun muncul di gua. Wanita itu mengenakan gaun panjang putih yang elegan, dan penampilannya cerah dan glamor. Dia masih tidak mengerti mengapa dia memasuki gua ini, tetapi ketika dia melihat dewa jahat di dalam gua, wajahnya segera menunjukkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Suamiku. Kamu kembali. Kamu benar-benar kembali. Air mata dan bergegas ke dewa jahat. Yuzu dewa jahat memeluknya. Sebelum meninggalkan dunia dalam tubuh Luo Zeng, Tulhu tahu bahwa dia ingin berpisah dengan Luo Zeng. Satu-satunya hal di tubuh internal Luo Zeng yang bisa dia lewatkan adalah Yuzu. Meski begitu, dewa jahat tidak mengucapkan selamat tinggal kepada Yuzu saat mereka berpisah, dan perpisahan ini mungkin abadi. Tanpa diduga, waktu telah berlalu, dan dia kembali ke sini lagi, sementara Yuzu telah menunggu kepulangannya. Tepat ketika Yuzu sedang memeluk dewa jahat dengan wajah penuh kebahagiaan, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di dadanya, dan pedang naga hitam menembus dadanya yang lembut. Yuzu membuka matanya lebar-lebar, dan menatap suaminya dengan wajah bingung. Suamiku, kenapa kamu ingin membunuhku? Dewa jahat itu dengan lembut membelai wajah Yuzu dengan tangannya, dan kelembutan yang langka muncul di matanya. Aku akan segera mati bersamamu. Dewa jahat memandang Luo Zeng setelah selesai berbicara. Jika kamu ingin menghapusku, atau mengintegrasikanku, tolong cepatlah, trik seperti itu hanya membuang-buang waktu. Dewa jahat awalnya mengira dia sudah mati. Tidak ada yang perlu ditakuti, tetapi kemunculan Yuzu mengganggu pikirannya, dan bahkan memberinya sedikit keinginan untuk terus hidup. Dewa jahat membenci wasiat ini, dengan paksa memusnahkannya sejak awal, dan bahkan mengakhiri hidup Yuzu dengan tangannya sendiri, dan suaranya menjadi lebih dingin. Suamiku, mengapa Tuhan membunuhmu? Apakah kamu melakukan sesuatu yang buruk? Kata Yuzu sambil menahan rasa sakit yang tajam di dadanya. Meskipun hidupnya diakhiri oleh pria ini, dia masih mengkhawatirkan dewa jahat itu. Yuzu tidak tahu seperti apa dunia luar. Yuzu hanya mengatakan bahwa dewa jahat akan kembali ke dunia batin tuannya setelah merasa cukup di luar, belum lagi betapa bersemangatnya dia. Namun perubahan mendadak itu membuat Yuzu tak terduga. Hati dewa jahat sedikit bergetar. Pemenang dan pecundang. Jika dia adalah pemenangnya, sekarang dunia tubuh internal Luo Zeng juga bisa menjadi miliknya, dan dia bisa berdiri di puncak dunia ini menghadap semua makhluk hidup dengan manik-manik giok,
dan yang kalah hanya bisa meringkuk di gua yang dingin, biarkan miliknya seorang wanita dimakamkan bersamanya. Saya tidak melakukan kesalahan apapun, roh jahat itu berkata dengan lemah, saya baru saja kalah. Saya kalah dari Tuhan. Xiuzu memahami sesuatu. Dia mengerti ambisi suaminya, dia pernah berkata bahwa lawan yang paling ingin dia kalahkan dalam hidup ini adalah Tuhan. Ketika dewa jahat menyebutkannya untuk pertama kali, Xiuzu menutup mulutnya dan menyuruhnya untuk tidak menyebutkannya lagi. Sang Pencipta Maha Tahu dan Maha Kuasa, jadi bagaimana dewa jahat bisa dikalahkan? Tetapi sang suami bersikeras untuk menempuh jalannya sendiri, Xiuzu hanya bisa mengikuti pendapatnya, dan berencana untuk berkomplot melawan tuannya, dan hasilnya tentu saja gagal. Untungnya, sang Pencipta murah hati dan memaafkan dewa jahat itu. Setelah sang suami meninggalkan dunia ini, apakah dia menyerang Tuhan lagi? Kali ini, Tuhan mungkin tidak akan memaafkannya, tidak peduli apakah dia non-nuklir. Jika itu adalah wanita lain, dia mungkin sudah mulai memohon pada Luo Zeng sekarang, tetapi Xiuzu tidak melakukan itu, dia hanya menatap ke dewa jahat dengan mata penuh kasih sayang, jika suaminya diberikan untuk mati oleh Tuhan, dia akan pergi bersamanya. Aku berkata bahwa aku berubah pikiran, aku tidak akan membunuhmu, ulang Luo Zeng, bagaimanapun, kepergianmu juga merupakan hal yang baik untuk dunia tubuh bagian dalamku, belum lagi bahwa semua ini sepenuhnya disebabkan olehku. Ada tatapan datar di mata dewa jahat, dan dia ingin tahu trik apa yang dimainkan Luo Zeng. Sampai batas tertentu, kamu adalah aku, lanjut Luo Zeng, atau kamu semua adalah pikiran jahat dan kebencian yang aku proyeksikan di dunia ini. Dunia itu sendiri memiliki kehendak tertentu, dan Luo Zeng mengetahuinya sejak dini. Sebelum dewa jahat muncul, dunia dalam tubuh Luo Zeng juga berantakan, dan ras bertarung satu sama lain. Bahkan ras manusia bertarung sepanjang hari. Selama Luo Zeng tidak campur tangan, makhluk ambisius di dunia ini akan selalu membuat banyak masalah, pergerakan. Dan semua perselisihan ini berakhir dengan kemunculan dewa jahat. Untuk sementara, Luo Zeng bahkan sangat berterima kasih kepada dewa jahat. Dunia batin menjadi teratur di bawah pengelolaan dewa jahat. Tidak ada lagi perang antara banyak negara besar, dan tidak akan ada saling benci dan benci di bawah ras yang berbeda. Pada saat itu, Luo Zeng mengira itu adalah pujian dari dewa jahat, atau sebelum roh Safir berbicara, Luo Zeng masih berpikir demikian. Tapi semangat Safir menjawab pertanyaan ini untuk Luo Zeng. Dewa jahat adalah kumpulan dari semua pikiran jahat dan kebencian, kelahirannya bukanlah suatu kebetulan, itu adalah semacam bencana dunia. Bencana dunia semacam ini jarang terjadi, dan umumnya hanya muncul di tanah kelahiran pertama, dan kebetulan dunia tubuh internal Luo Zeng adalah tempat kelahiran pertama yang kecil. Tentu saja, setelah semua pikiran jahat dan kebencian dikumpulkan ke dalam dewa jahat, di dalam tubuh makhluk di dunia secara alami menjadi tenang. Xiuzu membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap sang pencipta dengan tak percaya, dia tidak menyangka suaminya berasal dari latar belakang seperti itu. Dewa jahat tampak acuh tak acuh, jadi apa? Jika aku membunuhmu, dunia dalam tubuhku akan jatuh ke dalam kekacauan lagi. Ini akan berbahaya bagiku, tetapi jika aku melepaskanmu, kamu pasti akan menemukanku masalah. Luo Zeng tersenyum dan merentangkan jarinya ke arah Yuzu dengan ringan. Bilah patah berpola naga hitam ditarik keluar dari tubuh Yuzu seperti bunga. Semua darah yang mekar di pakaian putihnya kembali ke lukanya, dan luka yang mengejutkan itu sembuh seketika. Nyatanya, Luo Zeng mungkin tidak bisa membunuh dewa jahat itu. Selama ada makhluk hidup di dunia batin, akan ada banyak perselisihan, akan ada dendam, balas dendam, kebencian, perselisihan dewa jahat. Disertai dengan dunia batinnya, bahkan jika Luo Zeng menghancurkannya, tunggu sampai bencana dunia berikutnya datang, hal-hal negatif itu masih akan berkumpul lagi, dan dewa jahat masih akan dilahirkan kembali. Dia mungkin tidak memiliki ingatan tentang kehidupan ini, penampilannya mungkin berbeda, atau bahkan wujudnya mungkin telah berubah, tetapi dia tetaplah dewa yang jahat. Apakah Tuan bermaksud bahwa kamu dapat mengampuni nyawa suamiku? Secercah harapan menyala di hati Xiuzu. Luo Zeng mengangguk, lepaskan penghalang tanah spiritualmu dan lelehkan kembali ke duniaku, aku bisa menyelamatkannya. Dewa jahat. Memandang Luo Zeng diam-diam, tersenyum pada dirinya sendiri, dan berkata bahkan jika aku tidak melakukannya menghapus tempat roh, kamu harus punya cara. Tidak sulit menemukan jalan darimu, kata Luo Zeng. Dewa jahat menghela nafas lega, lalu berkata ayo pergi. Tanah spiritual dewa jahat selalu ada di dunia tubuh internal Luo Zeng, dan Luo Zeng tidak pernah memasukinya sejak tanah spiritual dibangun. Belakangan,
Orang-orang di kapal hitam menggunakan cara untuk sepenuhnya memisahkan tanah roh dari dunia tubuh internal Luo Zeng, dan Luo Zeng tidak dapat melakukannya bahkan jika dia ingin campur tangan. Dengan sedikit gerakan pikiran Luo Zeng, Roh Safir, 9527, Dewa Jahat dan Xiuzu, telah muncul di langit, dan ada lapisan awan dan kabut di ruang tidak jauh, dan ruang itu adalah tempat di mana Dewa Jahat tinggal tanah spiritual. Ketika semua orang sampai ke tepi awan yang menyebar, Dewa Jahat itu dengan ringan membalik cincin Sumeru, dan sudah ada token hitam di tangannya. Retak. Dia mengulurkan tangannya dan meremas token hitam, yang dihancurkan olehnya. Setelah token dihancurkan, awan yang tersebar tampaknya kehilangan semacam dukungan kekuatan, dan mulai menghilang secara terus-menerus. Setelah awan dan kabut benar-benar menghilang, Luo Zeng merasakan perubahan yang luar biasa, dan dia merasa dunianya telah kembali berhubungan dengan tempat roh. Luo Zeng mengulurkan tangannya dan melambaikannya dengan ringan, dan Dewa Jahat dan yang lainnya menghilang bersamanya lagi, dan muncul di tanah roh di saat berikutnya. Dalam beberapa tahun terakhir setelah meninggalkan Luo Zeng, Dewa Jahat akan mengirimkan roh untuk mengatur dengan baik. Meskipun ruang Jilingland lebih kecil dari dunia tubuh internal Luo Zeng, Dewa Jahat telah memanfaatkan sepenuhnya ruang tersebut, hampir tidak ada lautan di seluruh dunia, dan semuanya adalah daratan. Di sebidang tanah ini, ada gunung-gunung gelap di mana-mana, dan ada sebuah negara kecil di bawah setiap gunung. Luo Zeng menunduk, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Banyak negara di bawah terlibat dalam perang sengit, dan ada mayat di mana-mana, bahkan di ketinggian 10 kaki, bau darah yang menyengat masih bisa tercium. Mengapa makhluk di tanah rohmu bertarung begitu keras? Luo Zeng bertanya dengan cemberut. Dewa Jahat mendengus dingin, hanya dengan pertempuran terus-menerus, orang kuat bisa lahir. Luo Zeng menggelengkan kepalanya sedikit, matanya tertuju pada gunung tinggi di sudut dunia ini, dan busur cahaya putih di gunung ini terus-menerus pemukulan. Busur ini jelas merupakan salah satu Dao Yuns ilahi yang digunakan oleh Dewa Jahat sebelumnya. Setelah Roh Safir memperhatikan busur itu, matanya juga berkilat, dan semua orang terbang menuju gunung yang tinggi. Krekling, ada pohon besar yang tumbuh di puncak gunung. Pohon itu telah terbelah dan hangus hitam. Ada permata putih tertanam di tanah di bawah pohon. Semua lampu busur bermekaran dari putih ini permata. Luo Zeng, ini cacat kedua yang kamu sebutkan. Roh Giok juga sedikit bersemangat. Setelah Luo Zeng menyatukan Blood Yuan Divine Dao, hanya ada dua kelemahan yang tersisa dalam energi fusi. Namun, peradaban King Yu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mencari dua kelemahan terakhir, dan tidak ada petunjuk sama sekali, itu membuat Roh King Yu merasa beruntung menemukan petunjuk salah satu kekurangan melalui tulisan Sansekerta pada Dewa Elemen Darah, Jalan. Dia merasa bahwa pertemuan antara peradaban Safir dan Luo Zeng ditakdirkan dalam kegelapan, tetapi yang membuat Roh Safir tidak bisa berkata-kata adalah bahwa makhluk yang dilepaskan dari dunia dalam tubuh Luo Zeng benar-benar menemukan cacat kedua mungkin. Luo Zeng benar-benar bisa menjadi orang yang melengkapi energi fusi. Bahkan jika dia tidak bisa menyelesaikannya pada tahap ini, dialah yang memiliki kesempatan terbaik. Bagaimana kamu menemukan permata ini? Luo Zeng bertanya. Setelah sepenuhnya membuka tempat roh, Luo Zeng dapat memata-matai ingatan Dewa Jahat, tetapi dia tidak melakukannya. Di surga kedua di sisi lain, kata Dewa Jahat. Surga kedua di sisi lain Luo Zeng menunjukkan sedikit keterkejutan. Umumnya, klan dan murid dari kekuatan super tidak akan tinggal di langit pertama, kedua dan ketiga sama sekali. Ketika Luo Zeng dan Ling Xuang baru saja menginjakkan kaki di sisi lain, itu juga karena Luo Zeng memiliki kunci rahasia kuil bunga matahari surgawi di tangannya sehingga Ling Xuang memiliki kesabaran untuk menemaninya ke kuil bunga matahari surgawi. Pendapat Ling Xuang pada saat itu juga untuk membawa Luo Zeng Levi ke 4 surga. Lagi pula, di surga keempat, Anda bisa mendapatkan dukungan dari keluarga Anda sendiri, yang jauh lebih baik daripada meraba-raba di pantai seberang. Oleh karena itu, langit pertama hingga ketiga sebenarnya sangat sunyi. Mungkin hanya orang-orang yang tidak memiliki latar belakang seperti Dewa Jahat yang berkeliaran tanpa tujuan di dalamnya. 3120